Media Malaysia memberitakan, Ketua Pelatih skuad nasional Peter Klamovski tidak memberikan syarat apapun kepada 7 pemain keturunan menjelang tugas pertama mereka menghadapi Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Asia di Stadion Nasional Bukit Jalil pada Selasa ini. Pada saat yang sama, Klamovski juga terkesan dengan usaha bek tim nasional Gabriel Palermo yang terlihat fasih menyanyikan lagu Negaraku saat pertandingan persahabatan melawan Cape Verde akhir bulan lalu. Mengaku gembira dia menantikan kejutan apa yang akan ditampilkan Facundo Garces, John Irazabal, Emmanuel Makuka, Joao Figueiredo, dan Rodrigo Holgado selain menuntut penampilan terbaik mereka di lapangan. Saya tidak mengarahkan pemain apa yang perlu mereka lakukan. Jika mereka merasa ingin melakukannya, menyanyikan lagu Negaraku, mereka akan melakukannya. Mereka sama seperti pemain lain. Itu pilihan pribadi mereka, tetapi semua pemain ini bermain untuk negara mereka, dan mereka pasti merasa istimewa bisa melakukannya. Anda bisa melihatnya di wajah dan mata mereka sama seperti pemain lain, katanya. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Kalau kita benar-benar ingin melihat Malaysia melangkah jauh atau ke pentas Piala Dunia, kita perlu berpikiran terbuka terhadap penggunaan pemain keturunan. Realitanya, sepak bola modern bukan lagi tentang tempat lahir semata, tapi tentang siapa yang layak, berkualitas, dan bersedia berkorban untuk negara. Banyak pemain keturunan lahir atau besar di luar negeri, tapi darah mereka tetap Malaysia. Bila mereka sanggup datang berjuang di bawah satu bendera, itu satu bentuk patriotisme yang patut kita hargai. Negara-negara besar seperti Prancis, Jerman, Spanyol, dan Inggris sendiri menggunakan banyak pemain keturunan untuk meraih sukses. Jadi mengapa tidak kita? Pemain asli tetap perlu diberi ruang dan diasah. Tapi kita juga harus sadar, untuk bersaing di level tertinggi, kita membutuhkan kombinasi yang terbaik. Apa gunanya sentimen semata jika performa tim tidak kemana-mana? Ayolah buka mata dan hati demi lambang di dada, bukan nama di belakang jersey. Berharap betullah demi lambang di dada, jangan demi uang di mata pula. Zaman sekarang ini lambang dan uang kita sudah tahu pemain mengejar yang mana dulu. Ini kan zaman profesional. Dulu dijajah, dijarah segala sumber bumi. Sekarang dalam olahraga pun sama. Bukannya tidak ada pemain lokal yang bagus-bagus. Fasilitas olahraga terbaik di Asia. Pelatih berwibawa. Bahkan pusat olahraga pun terbaik. Tapi itulah mentalitas kita mengira orang asing lebih baik. Martabat sudah hilang. Hanya mengharapkan orang asing sajalah yang akan mengangkat kejayaan. Melayuku. Sudah lama memakai pemain asli tapi tidak kemana-mana. Tidak salah mencoba pemain keturunan yang punya darah Malaysia. Malaysia bisa. Ini beda TMJ dengan FAM. FAM, Midin buat pengumuman. Akhirnya disanggah pemain sendiri katanya tidak benar atau tidak ada hubungannya. TMJ diam-diam saja, tiba-tiba sudah berlatih dengan Harimau Malaya. Akhir 2024 TMJ sendiri bertemu dengan Presiden FIFA, memohon bantuan database. Pemain yang punya darah keturunan, kamu tahu apa? Kamu taunya cuma mengkritik TMJ saja. TMJ tidak ambil pusing hal begitu. Move on demi Malaysia negaraku. Memang orang asing lebih baik dalam olahraga, itu kenyataan yang harus kamu terima. Kalau soal IQ sepak bola, penggemar sepak bola Indonesia sedikit lebih bijak dibandingkan penggemar Malaysia sebab mereka tidak peduli siapapun yang ingin mewakili Indonesia demi keberhasilan timnas mereka. Berbanding terbalik dengan penggemar Malaysia yang tidak habis-habis dengan anak pemain asli meskipun sering kalah telak. Betul, yang penting sejarah itu. Sekarang saya tanya, coba kalian sebutkan 11 pemain utama CDT saat memenangkan Piala AFC. Pasti kalian tidak ingat kecuali mencari di Google. Begitu juga yang akan terjadi nanti. Mereka hanya tahu, oh Indonesia pernah masuk Piala Dunia. Kita harus sadar, kita bukan seperti bangsa pribumi Jepang atau Korea yang begitu bersemangat dan kreatif dalam olahraga. Kita memang memerlukan bantuan pemain keturunan, pemain lokal tidak kreatif. Pemain keturunan bagus untuk rencana jangka pendek dan kalau beruntung, itu akan memberikan kejayaan dalam waktu singkat. Dalam waktu yang sama, kita harus berpijak pada bumi yang nyata, bahwa kita perlu mengasah bakat dan mengembangkan pemain lokal kita. Itu diperlukan untuk kesinambungan bakat dan kejayaan yang berkelanjutan. Jadi, biarkan pemain keturunan bermain di luar negeri, dan kita cari serta asah bakat lokal supaya setara dengan pemain keturunan. Hasilnya nanti bisa dipetik sepanjang zaman. Tidak perlu memikirkan hal-hal yang bisa mengganggu skuad kebangsaan. Yang diperlukan saat ini adalah kita semua bersatu untuk Harimau Malaya. Kita punya misi lolos Piala Asia. Bukan asyik mau cerita siapa itu ini. Sekarang ini pelatih mau melakukan yang terbaik. Pemain pun sama, sudah yang terbaik. Pemain lokal sudah bertahun-tahun bermain tapi masih di level yang sama. Apa salahnya mencoba hal baru? Faktanya, kita pernah memiliki identitas sebagai anak pribumi dan dihajar 10-0 di tanah Arab suatu waktu dulu. Entah di mana letak kesalahannya waktu itu. Dan sejarah itu tetap terukir di ingatan para penggemar sepak bola lokal.
Tapi tidak apa-apa, setidaknya kita pernah berusaha. Kini di era sepak bola modern semuanya sudah berubah dan berharap hasilnya positif. Sejarah kelam tak mungkin terulang insya Allah. Boleh saja kalau tim Malaysia ini memakai 100% pemain asli dengan syarat pemainnya harus yang bagus-bagus. Sejauh ini pemain asli atau lokal yang terlihat bagus cuma Arif Aiman, Faisal Halim, Harith Haikal, Ubaidullah, dan Jimmy Raymond. Kalau ada yang lain silahkan tambah. Masalahnya, hanya itu saja yang bagus, pemain naturalisasi keturunan yang bagus lebih banyak dari yang lokal, mau bagaimana lagi? Rupanya ada rakyat Malaysia yang mentalitasnya lebih parah daripada rakyat Indonesia di seberang. Mereka bisa menerima revolusi tim sepak bola mereka. Di sini Malaysia, ada yang terlalu berharap pada pemain lokal. Bukan tidak boleh, masalahnya kita sudah mencoba. Hasilnya dihajar 10-0 oleh tim Arab. Tidak salah mencoba bakat campuran atau keturunan ini, siapa tahu bisa langsung lolos ke Piala Dunia, seperti Indonesia yang hampir berhasil. Itulah terlalu mengkritik Indonesia yang memasukkan pemain Belanda. Sekarang lihat saja, wajah Melayu sudah tidak terlihat lagi di tim Harimau Malaya. Pemain lokal kita sudah berpuluh-puluh tahun tidak bisa melangkah jauh, sejarah bisa membuktikannya. Mau tunggu FAM, meningkatkan kualitas anak-anak dari usia dini pun, lihat saja hasilnya. Kalau ada jalan lain, apa salahnya? Setidaknya pemain kita bisa belajar banyak kualitas yang seharusnya kita miliki untuk menjadi pemain kelas tinggi. Contohnya seperti Arif Aiman yang bisa belajar di JDT. Soal kualitas striker dari Pablo Aimar dan Diaz. Di sana, pemain akan melihat kualitas dan meniru tingkat luar biasa para pemain asing yang bagus. Itu baru dari posisi striker, belum lagi soal gelandang, memang butuh waktu, tapi setidaknya banyak bakat-bakat baru akan belajar saat bermain bersama mereka.